Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan membahas tentang relasi inverse, kombinasi, dan komposisi inverse-nya. Di pertemuan pertama, yaitu sudah dibahas tentang relasi ya. Relasi itu suatu hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kalau sekarang kita bahas tentang si inverse-nya. Apa itu inverse? Nah, kalau inverse itu kebalikan dari relasi, ya. Kalau relasi tadi himpunan A ke himpunan B, tapi kalau inverse itu kebalikannya dari B ke A, gitu. Ya, jadi eh, relasi inverse yaitu B, A, di mana A, B itu anggota himpunan R, gitu. Contoh, misalkan relasinya yaitu A adalah ayah dari B. Ya, maka inversnya apa? Inversnya kebalikannya, yaitu B adalah anak dari A, gitu. Atau R-nya yaitu A lebih besar dari B. Maka inversnya yaitu B lebih kecil dari A. Jadi kebalikannya, gitu ya. Oke. Kemudian contoh relasi inverse yaitu misalkan ada P-nya 2,3,4, Q-nya 2,4,8,9,15. Ya. Jika R-nya itu P, Q, ya contohnya gitu ya. Maka P itu habis membagi Q. Misalkan ada himpunan P-nya 2,3,4 ya. Q-nya itu 2,4,8,9,15. Kalau relasinya atau hubungannya itu P habis membagi Q, yaitu himpunannya anggotanya apa aja? Ya 2,2, 2,4. Dari mana sih 2,2? Duanya ini dari P, ya. 2,2 berarti duanya lagi dari Q. Berarti 2, bacanya 2, habis membagi 2. 2 habis membagi 4. Gitu kan ya? Kalau habis itu berarti dia tidak bentuknya koma ya, nggak boleh koma. Habis itu berarti dia bisa membaginya. Misalkan 2 bagi 2 habis membagi 2 ya berarti 1. 2 habis membagi 4 ya berarti kayak 4 dibagi 2 gitu. Ya, hasilnya 2. 2 habis membagi 8 berarti 2,8. Nah, berarti 2 habis tidak membagi 9. Tidak, ya, nggak bisa. Jadi 2 habis, berarti nggak bisa. Berarti 3-nya yang habis dibagi 9. 3 juga habis membagi 15. Gitu. Karena 3 tidak habis membagi 2, tidak habis membagi 4, dan tidak habis membagi 8. Begitu juga dengan 4-nya. 4 habis tidak bagi 2. Enggak, nanti dapatnya setengah. Ya. Jadi 4 itu habis membagi 4, 4 juga habis membagi 8 gitu ya. Kemudian eh kebalikannya relasinya itu relasi inversenya itu kebalikannya. Kalau ini dibilangnya P habis membagi Q, kalau inversenya tinggal Q adalah kelipatan dari P. Atau lebih gampangnya kalau tadi A, B gitu ya. Yang sebelumnya A, B, kalau inversenya itu tinggal dibalik aja jadi B, A. Nah, jadi kalau 2,2 inversenya ya 2,2 ini. Kalau yang tadi relasinya 2,4 ya jadi 4,2. Relasinya 4,4 tetap 4,4 karena dibalik 2,8 jadi 8,2, 4,8 jadi 8,4, 3,9 jadi 9,3, dan 3,15 jadi 15,3. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita membentuk sebuah matriks ya. Matriksnya contohnya misalkan seperti ini. Ini ada matriks M
ya. Kemudian kalau untuk menjadikan inverse berarti dia kebalikannya yaitu dibuat transposnya. Kalau kalian ingat transpos itu dari baris jadi kolom. Yang tadinya baris memanjang dia berubah jadi kolom seperti ini. Jadi ke bawah gitu ya. Yang baris kedua jadi kolom kedua ya. Begitu juga baris ketiga jadi kolom ketiga. Tuh ya. Kita lanjut. Nah, mengkombinasikan relasi ya. Relasi biner adalah himpunan pasangan terurut yaitu operasi himpunan berlaku. Jadi kalau relasi biner itu eh, dua himpunan ya, dua himpunan yang saling berelasi. Nanti ada himpunan yang lebih dari dua, namanya n-array. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Misalkan contohnya, R1 itu relasi dari A ke B. R2 itu relasi dari A ke B juga. Ya. Maka dia R1 relasi pertama sama relasi kedua itu bisa digabungkan ya, bisa dengan irisan ya, irisan itu yang sama, bisa dengan gabungan, bisa dengan selisih dan bisa dengan setangkup. Oke. Nah, hasilnya itu berupa relasi dari A ke B ya. Contoh X. Oke. Contoh mengkombinasikan relasi. Misalkan ada himpunan A, yaitu A, B, C, yang B himpunannya yaitu A, B, C, D. Lalu Ibu buat relasi pertama, ya, itu contohnya A, B, C, C. Relasi kedua yaitu contohnya A, B, C, D. Oke. Nah, kombinasi relasinya gimana yang dimaksud? Misalkan Ibu pengen yang pertama nih, yaitu irisan. Kalau irisan itu kan yang sama, ya. Antara R1 dengan R2, yang sama yang mana? Yang sama yang AA. Ada lagi nggak? Nggak ada. Gitu ya. Berarti R1 irisan R2 yaitu AA. Kemudian ada gabungan. Gabungan itu yang mana? Gabungan itu seluruhnya digabungin aja, ya. Mau yang sama, kalau sama tapi tetap ditulisnya satu. Oke, kalau R1 sama R2 kan yang sama cuma AA, ya berarti AA-nya ditulisnya satu saja. Sisanya yang belum disebutin yaitu BB, CC, AB, AC dan AD. Gitu, ya. Kemudian masih ingat selisih? Kalau selisih apa? R1 selisih R2 artinya anggota R1 yang tidak ada di R2. Ya. Anggota R1 yang tidak ada di R2. Gampangnya gimana? Gampangnya yaitu cari di R1 anggotanya, tapi bukan yang irisannya. Irisannya apa sih? Irisannya itu yang A, A. Gitu kan? Nah, berarti kalau R1 min R2 berarti anggota yang ada di R1 dan yang ada di R1 tapi tidak ada di R2. Nah, berarti carinya yang anggota di R1 saja. Dapatlah BB dan CC. Kalau yang ditanyanya R2 min R1 artinya anggota R2 yang tidak ada di R1. Berarti selain irisannya, carinya yang di R2-nya. AB, AC, dan AD. Gitu ya. Kemudian beda setangkup. Beda setangkup itu apa? Masih ada yang ingat? Beda setangkup sama, hampir sama kayak irisan. Kayak selisih ya. Jadi selain irisannya, tapi digabung. Kalau selisih itu selain irisan, selain A, A,
tapi cuma R1-nya doang atau R2-nya doang. Nah, kalau setangkup itu selain A, A atau selain irisannya, ya ini nggak dipakai nih, berarti yang dipakai yang sisanya BB, CC, AB, AC, dan AD. Gitu ya. Jadi relasi juga bisa dikombinasikan. Oke, kita next slide. Nah, kalau di eh, matriks, ya, misalkan di matriks contohnya apa? Misalkan ada relasi yang pertama yaitu 100, 110, 110, 110. Di relasi kedua 010, 011, 100. Gitu kan? Pertanyaan yang pertama, relasinya R1, R2 itu mau digabungin nih di dalam matriks itu, ya. Kalau digabungin berarti yang ada nolnya, ya misalkan ini kan pertama nih, ini 1, ini 0, ya nggak? Kalau digabungin dia akan menjadi 1, ya. Misalkan ada sesuatu sama yang nggak ada sesuatu, kalau digabungin dia akan menjadi sesuatu itu sendiri, ya kan? Nah, lanjut misalkan 0. Ini 1, ya berarti 1. Ini 0, ini 0, ya 0 gitu ya. 0 digabung 0 ya nggak ada, tetap nggak ada apa-apa. Lagi, ini 1, ini 0 akan menjadi 1. Ini 0, ini 1 akan menjadi 1. Ini 1, ini 1 tetap akan menjadi 1. Ya, nggak jadi 2. Ya, oke. Kemudian ini satu juga tetap akan menjadi 1. Ini 1, ini 0 tetap menjadi 1. Dan ini 0 akan tetap menjadi 0. Itu kalau digabung. Bagaimana kalau irisannya? Ya, kalau irisannya berarti cari yang sama. Misalkan yang pertama, matriks yang pertama di elemen pertama ini ya, ini 1, ini 0. Sama nggak? Enggak. Kalau tidak sama, hasilnya 0. Begitu ya juga yang ini. Ini 0, ini 1. Sama? Tidak sama. Berarti hasilnya 0. Nah, kemudian ini 0, ini 0. Sama? Sama. Berarti hasilnya 0. Gitu ya. Ini 1, ini 0. Berarti tidak sama, yaitu 0. Ini 0, ini 1. Tidak sama lagi, 0. Jadi intinya kalau tidak sama itu 0, ya. Kalau sama ngikutin angkanya. Kalau ini 1, ini 1, 1 gitu ya. Kalau yang samanya 0 ya 0 gitu. Ngerti ya? Jadi kalau yang ini satu ya berarti irisannya 1. Kalau ini 0, ini 0, ya irisannya ya 0 gitu ya. Kalau dia tidak sama, ada 1, ada 0, ya irisannya ya 0. Gitu ya, paham ya? Oke, next. Nah, kemudian ada komposisi relasi ya. Nah, misalkan contohnya, misalkan ada himpunannya ada 3 ya, ada A, B, dan C. Himpunan pertama yaitu 1, 2, 3, himpunan B-nya itu 2, 4, 6, 8, dan C itu STU. Nah, pada relasi yang pertama yaitu kita tuliskan 1, 2, 1, 6, 2, 4, 3, 6, 3, 4, 3, 6, 38. Dan S-nya 2U, 4S sampai 8U. Kemudian yang ditanya yaitu S komposisi R. Nah, si S-nya, komposisi si R-nya. Gimana caranya? Ya, jadi misalkan kita buat ini himpunan A, ya. Ini himpunan B dan ini himpunan C.
Kalau kalian buat dari himpunan A ini ke himpunan B, kan dapatnya relasi ya. Coba kita eh, gambarin diagram panahnya ini kenapa bisa jadi kayak gini. Misalkan yang pertama, 1,2. 1,2. Ada panahnya ke 2. Gitu kan? Kemudian 1,6. 1,6 juga ke sini. 2,4 ya. Terus 3,4. 3,4. 3,6. 3,6. 3,8. 3,8 gitu. Oke. Kemudian ada si S-nya. S itu dari B ya, dari himpunan B ke himpunan C. Berarti 2, U, 4, S, 4, T, 6, T, dan 8, U. Kemudian komposisinya gimana Ibu? Nah, kita lihat ya. Kalau yang 1,2 ya kan, berarti yang dari himpunan B ada nggak yang dari 2, kita lihat. Kalau misalkan 1,2 kan belakangnya 2 nih. Yang depannya 2 di S apa? Oh, 2, U. Ya udah berarti 1,2 2, U dapatlah SOR-nya yaitu cuman belakangnya doang. 1 sama U-nya. Gitu. 1, U. Paham nggak? Misalkan lagi. Misalkan ada himpunan 1,6 ya di R. Kalian cari di S-nya, ada nggak yang 6, oh ada nih, yaitu 6, T, gitu ya. Nah, berarti 1,6 ke 6, T. Artinya di SOR-nya yaitu 1, T-nya aja, 6-nya nggak usah, gitu ya. Oke, kemudian lagi 2,4. 2,4 itu berarti kan belakangnya 4 ya. Cari yang ada 4 di depannya. Kalau enggak 4S, ya 4T. Kalau 2,4 sama 4S jadinya apa? Ya bisa jadi 2S atau 2T. Gitu. Kalau dilihat dari panahnya juga bisa. 2, 4 ke T. Berarti 2 dan 2, T. Ada lagi dari 2 ke 4 ke S. Nah, berarti dari 2, S. Gitu ya. Dan seterusnya sampai 3,8. 3,8 misalkan 8, U. Berarti 3, U. Gitu. Oke, itu komposisi relasi pada diagram Venn. Ya, ini sudahlah tidak usah ya. Ini kita lanjut ke relasi n-array-nya ya. Relasi n-array itu berarti himpunannya lebih dari satu ya. Kalau himpunannya lebih dari kalau himpunannya dua ya berarti relasinya himpunannya dua berarti disebut relasi biner. Kalau lebih dari dua disebut relasi n-array. Oke, contoh ya. Yang pertama yaitu NIM-nya ada sekian. Di NIM, ini NIM mahasiswa, ini nama mahasiswanya, ini mata kuliahnya, dan ini nilainya. Ya, contohnya di relasinya yaitu ada NIM, mahasiswa, matkul, dan nilai. Contohnya seperti ini. Ya, misalkan udah ada nih contoh relasi mahasiswanya. Nah, kemudian kita apain lagi? Kita buat bentuknya seperti ini. Oke, kita kan udah punya contoh relasinya ya. Kita buat tabel ya, kita representasikannya dalam bentuk tabel. Ya udah, jadi ada NIM, ada nama, ada matkul dan nilai. Lihat yang pertama. Yang pertama itu NIM-nya si Amir 135980011, kemudian namanya Amir, mata kuliahnya yang diambil Matdis dan nilainya yaitu misalkan A gitu ya.
Begitu juga selanjutnya sampai si Irwan. Irwan itu struktur data ya, dapat nilai C. Hmm, seperti itu ya, gampang ya. Jadi dari relasi berubah menjadi tabel, representasinya jadi tabel, itu tinggal diikutin saja bagaimana bentuk relasinya. Oke, ini kita skip saja. Oke, sudah ya. Jadi kita eh, cukup sampai sini ya. Nanti pertemuan terakhir kita membahas tentang fungsi ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.